kita diskusikan pada saat ini karena urgensi yang harus kita sadari pada zaman ini, pada saat ini untuk kita hadapi dan kita kelola. Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, tema pembicaraan kita pada sore hari ini adalah bagaimana mentransformasi keluarga menjadi basis pekabaran Injil. Sebagai problem statement-nya, kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian tahu bahwa sepanjang sejarah dunia ini, di dalam kehidupan ini, begitu banyak peristiwa yang membuat manusia itu penuh dengan kegamangan, kesepian, frustasi, gelisah, skeptis. Begitu banyak data yang dia terima, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Begitu banyak membuat orang skeptis, masa bodoh, membuat orang stres. Terutama ketika pada saat yang sama, tekanan untuk mencapai target-target tertentu di dalam pekerjaan mereka itu juga dituntut. Sehingga mereka begitu tertekan, merasa diteror mental dan fisiknya atau psikisnya, sehingga mereka seakan-akan menjadi masa bodoh. Mereka haus akan persekutuan, mereka haus akan persahabatan, kehilangan fellowship, dan hal ini sebetulnya sudah dinubuatkan di firman Tuhan, 2 Timotius 3 ayat 1-5. 2 Timotius 3 ayat 1-5 itu menceritakan keadaan manusia pada akhir zaman. Nah, menyadari hal itu semua di atas, bagaimana sikap kita terhadap dunia yang seperti itu? Khususnya dalam memberitakan kabar sukacita atau kabar Injil itu ke setiap orang yang mendambakan keselamatan. Tetapi pada saat yang sama mereka yang mendambakan keselamatan itu semakin rasional, bahkan irasional juga. Pada saat yang sama masa bodoh. Maka pertanyaannya adalah, apakah pekabaran Injil tetap relevan dalam konteks masyarakat seperti ini? Masih bisakah mereka memikirkan pada saat yang sama tentang kabar yang baik, kabar Injil ini? Lalu bagaimana peran keluarga di dalam hal ini? Keluarga yang bapak, ibu, anak-anak yang masih remaja, pemuda, dewasa, bagaimana mereka menghadapinya atau menanganinya tentang pekabaran Injil ini? Sebelum saya serahkan pemaparan atau pembicaraan ini kepada ketiga narasumber kita, ada Bu Des, ada Pak Pendeta Des, Pendeta Eko, dan Pak Steve. Saya sedikit menyinggung tentang keluarga, introduksi sedikit ya Bapak Ibu semua, saudara-saudariku sekalian, bahwa keluarga Kristen itu adalah milik Tuhan. Sebab keluarga itu adalah lembaga yang dibentuk oleh Tuhan selain gereja. Dan gereja itu pun sebagai keluarga yang besar, big family, jangan lupa itu. Oleh karena itu setiap keluarga yang dibentuk oleh Tuhan, lembaga yang dibentuk oleh Tuhan memiliki bibit atau keterarahan kepada Allah, dan Allah bersedia menyelamatkan setiap orang percaya di dalam keluarga itu. Roma 1 ayat 16. Dan ini yang menjadi isu penting buat kita, bibit keterarahan kepada Allah yang sudah dimiliki oleh setiap keluarga atau setiap orang sebagai anugerah, harus kita apakan? Harus diarahkan supaya semakin fokus, semakin jelas dalam memandang, di dalam menghadapi masalah kehidupan yang terus bersandar kepada Allah semakin dekat. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku,
diperlukan kabar Injil. Diperlukan berita Injil supaya bibit-bibit keterarahan kepada Allah itu semakin berakar, bertumbuh, berkembang, dan bahkan berbuah. Jika keluarga sudah berakar, bertumbuh, dan berkembang, maka mereka akan berbuah. Sengaja, tidak sengaja, mereka akan melakukan misi. Misi Tuhan Yesus, yaitu pekabaran Injil. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama mendengarkan bincang-bincang di mana Pendeta Des akan menjelaskan pengertian pekabaran Injil itu seperti apa, secara teori, secara teologi. Mari kita dengarkan, silakan Bu Des memaparkan isu yang penting ini. Baik, izinkan saya membuka ini seperti instruksi ya Pak ya. Silakan Bu Des. Baik, terima kasih Pak Cahyo untuk pengantar yang sangat baik bagi kita semua. Saya mengucapkan selamat sore untuk setiap jemaat Tuhan dan juga adik-adik dari sekolah-sekolah yang pada sore hari ini berkumpul gitu ya untuk mendapatkan satu hal yang sangat baik di dalam perbincangan kita sore hari ini. Baik, tugas saya adalah memaparkan apa sih sebenarnya definisi pekabaran Injil itu. Benar, Bu Des. Nah, kalau berbicara tentang ini, saya melihatnya ke Pak Cahyo apa ke sana ya? Oke, baik. Kalau berbicara tentang pekabaran Injil, kita selalu langsung berpikir tentang orang-orang yang berada di tengah hutan, daerah terpencil, mengabarkan Injil, begitu ya, dan membawa orang untuk percaya kepada Kristus. Itu betul juga. Tetapi menarik sekali gitu ya kalau kita mempelajari di dalam kitab Injil sebenarnya pekabaran Injil itu apa. Nah, ketika kita ingin mendapatkan pengertian tentang pekabaran Injil ini, maka kita harus berkata bahwa Yesus adalah pribadi yang paling sempurna yang menjelaskan kepada kita apa itu pekabaran Injil. Mengapa? Oleh karena kalau kita melihat dalam kitab Injil, kita akan menemukan bahwa Yesus itu bukan hanya mengusahakan pekabaran Injil, dia mengerjakannya, tetapi bahwa dirinya sendiri adalah pusat dari pemberitaan Injil itu. Itu sebabnya kalau ditanya kepada siapa kita mencari gitu ya, pengertian atau definisi dari pekabaran Injil, maka tidak ada yang lain, kita harus melihat kepada kehidupan Yesus. Nah, dari kehidupan Yesus, kita mendapati bahwa pekabaran Injil itu adalah sebuah misi, sebuah usaha untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Jadi singkatnya begitu. Bagaimana kerajaan Allah itu hadir di tengah-tengah dunia ini. Berbicara tentang kerajaan Allah, kita kemudian menemukan bagaimana Yesus di sepanjang pemberitaannya menguraikan hal ini di dalam berbagai cara. Kita kemudian bertanya, apa itu kerajaan Allah? Kita telah belajar, bukan hanya di gereja, tapi pasti teman-teman di sekolah juga belajar bahwa kerajaan Allah ini bukan, atau tepatnya tidak dimaknai secara harafiah, tidak boleh dimaknai secara harafiah sebagai sebuah keadaan, sebuah tempat, begitu di mana ada tanda-tanda kekuasaan yang luar biasa, bukan itu. Tetapi bagaimana hukum-hukum Kristus memerintah di dalam kehidupan manusia. Itulah kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah itu hadir di tengah-tengah manusia ketika pikiran Kristus, cita-citanya, harapannya, kemauannya, teladannya itu diperjuangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertanyaan menariknya kemudian, apa hal yang sangat penting dari kerajaan Allah itu ketika dikatakan di sana ada pikiran Kristus, ada cita-citanya, ada teladannya yang kita perjuangkan dalam hidup. Yang paling penting tentu saja adalah pertobatan.
Itu hal yang sangat utama di dalam kerajaan Allah. Nah, apa itu pertobatan? Kita pun juga pernah mendengar. Pertobatan itu di dalam perjanjian baru artinya adalah perubahan pikiran. Tetapi sebenarnya bukan hanya perubahan pikiran. Itu barulah awalnya. Pertobatan pada akhirnya adalah juga perubahan tingkah laku. Saya menyadari sebuah kebenaran. Lalu bagaimana kebenaran itu saya perjuangkan, saya usahakan sepenuh-penuhnya dalam kehidupan saya. Itu menjadi nyawa saya, energi saya dalam hidup, fondasi saya di dalam mengerjakan apapun, sehingga kemudian oleh karena saya betul-betul menghidupinya, itu pada akhirnya bisa menggerakkan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Nah, seseorang yang betul-betul memiliki pertobatan yang demikian, itulah yang disebut sebagai orang-orang yang menghadirkan kerajaan Allah, ya, yang mengabarkan Injil itu di dalam kehidupannya. Jadi sampai di sini kita juga harus mengoreksi gitu ya pemahaman kita. Kita sering berpikir bahwa pekabaran Injil hanya soal dari seorang tidak percaya menjadi percaya. Sebenarnya melebihi itu. Seorang yang telah menerima kasih karunia itu harus terus-menerus belajar. Lebih lagi terus belajar, sehingga pada akhirnya dia dapat meneruskan membagikan kasih karunia yang dia miliki itu. Jadi pekabaran Injil bukanlah sesuatu yang sederhana yang bisa kita kerjakan dalam jangka 1-2 tahun. Tetapi akan menjadi PR di sepanjang kehidupan orang percaya. Saya telah bertobat, katakan demikian misalnya. Saya tahu apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Saya mau mengusahakannya dalam hidup. Tapi saya tidak boleh puas hanya sampai di situ. Saya harus terus belajar, lebih lagi mau memahami. Sehingga pada akhirnya saya bisa menghasilkan buah yang membuat orang lain mau datang kepada Kristus karena melihat buah itu. Nah, menolak untuk bertobat di dalam Matius, Bapak Ibu kita menemukan dan juga teman-teman semua bahwa itu akan menghadirkan kecaman dan juga hukuman. Kita bisa mendapatkan itu misalnya di dalam Matius pasal 11 ayat 20 sampai 21 atau juga di Matius pasal 12 ayat 41. Akan tetapi kita harus sangat berhati-hati di dalam memaknai hal ini. Jangan sampai kemudian kerajaan Allah yang ingin kita hadirkan dalam rangka pekabaran Injil itu, di mana di dalamnya ada pertobatan, menghasilkan ketakutan dalam hidup kita. Injil adalah kabar baik. Jadi sama sekali tidak tepat kita menghayati ini dalam hidup kita sebagai sebuah ancaman. Sesuatu yang membuat kita tidak berbahagia dalam hidup. Bukan begitu maksud Injil. Pekabaran Injil pertobatan itu sebenarnya adalah sebuah kabar baik, kegembiraan, yang membuat kita bersukacita ketika kita menyadarinya. Karena apa? Karena seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, itu berbicara tentang terang yang datang di tengah-tengah hidup manusia yang gelap ini. Dia membawa pengharapan. Injil juga berbicara tentang apa? Berbicara tentang kesembuhan dari berbagai penyakit. Tadi Pak Cayo sempat mengutarakan ada banyak kondisi-kondisi kehidupan saat ini yang membuat kita frustasi. Saya rasa penyakit kita bukan hanya penyakit fisik lagi, tetapi juga banyak rohani yang sakit. Dan Injil menjanjikan kesembuhan. Ketika dia hadir dalam hidup manusia, Kristus diberi tempat, ya, cita-cita dan harapannya diperjuangkan dengan serius di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir tentu saja, oleh karena Injil itu berbicara tentang Kristus yang datang menyelamatkan kita dari dosa. Ketika saya mau bertobat, mau menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan saya, akan lebih lagi saya mau mengabarkan Injil itu, maka itu adalah sebagai respons saya atas kasih karunia Allah yang telah saya terima dalam kehidupan saya. Nah, judul kita hari ini adalah
bagaimana menjadikan keluarga itu sebagai basis pekabaran Injil. Ini menarik sekali untuk kita renungkan ketika tadi saya menjelaskan bahwa pekabaran Injil itu adalah misi untuk menghadirkan kerajaan Allah. Gitu ya. Pertama-tama di dalam diri kita. Kalau judulnya keluarga, maka tentu saja ini berbicara tentang keluarga. Jadi pertanyaan menariknya adalah, apakah keluarga pertama-tama gitu ya, ketika mempunyai kerinduan mengabarkan Injil, telah sungguh-sungguh bertobat, telah sungguh-sungguh menghidupi cita-cita dan harapan Kristus di dalam kehidupannya sehari-hari. Ketika keluarga itu bekerja, ketika mereka mendapatkan berkat Tuhan, ketika orang tua mengasuh merawat anak-anaknya, ketika keluarga mencoba menata masa depan mereka, entah itu dalam pendidikan anak-anak, atau juga kapan anak-anak akan berumah tangga, bagaimana keluarga hidup sebagai bagian dari persekutuan. Apakah di dalam semua aspek itu keluarga telah berusaha atau berjuang untuk menangkap setiap cita-cita dan harapan Kristus, sehingga dengan cita-cita dan harapan itu keluarga kemudian menjalani setiap hal dalam kehidupan mereka sehari-hari? Ataukah kita sebenarnya hanya menjadi orang Kristen yang percaya, iya, saya percaya, tetapi kita berhenti sampai di situ? Kita cukup puas ketika orang lain melihat bahwa kita seorang Kristen yang masuk di gereja, tetapi kita belum sungguh-sungguh bertobat, menghidupi harapan Kristus dalam kehidupan kita. Dunia di mana kita hadir, itu yang dibilang Pak Cahyo tadi, memanggil kita untuk menjawab begitu banyak pergumulan yang sangat besar. Dan kalau kita sebagai keluarga sendiri, sebagai keluarga Kristen, belum sungguh-sungguh menyambut Injil itu, kita belum sungguh-sungguh bertobat dalam kehidupan kita, percaya sungguh-sungguh, maka itu akan menjadi pekerjaan yang mustahil untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, demikian pemaparan singkat tentang definisi, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Eko. Terima kasih. Terima kasih Bu Des. Suatu awal memahami pekabaran Injil di mana ada kerajaan Allah yang disampaikan, dan itu merupakan suatu anugerah. Dan anugerah itu akan kita kelola, dan itu sebagian mengakibatkan kita sadar akan dosa-dosa kita untuk bertobat, dan itu menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang lebih lagi, dan itu akan mempengaruhi banyak aspek. Bagaimana Pak Eko? Selamat sore Bapak Ibu yang dari rumah. Terima kasih Bu Des atas pemaparannya. Ya, saya setuju dengan pemaparan Bu Des bahwa pekabaran Injil adalah usaha untuk menghadirkan suasana kerajaan Allah di dunia ini. Sehingga dengan demikian, maka gereja itu sebenarnya adalah icip-icipnya kerajaan Allah. Jadi kalau pengen ngicipi suasana kerajaan Allah, ya gereja itu. Amin. Ya, jadi suasana damai, penuh pengampunan, kemudian penuh sukacita, ya gereja itu. Ya, jadi ini sesuatu yang harus kita perjuangkan. Karena tadi Pak Cahyo sudah menyampaikan bahwa bibit-bibit itu sudah ditanamkan kepada orang percaya, dan yang namanya bibit ini harus dikembangkan, ya, dikelola, dikembangkan, ditumbuhkan supaya jangan mandek. Jangan berhenti hanya bibit, tetapi akan bertumbuh, ya pertama berakar, bertumbuh, dan akhirnya akan berbuah di dalam kehidupan ini. Itu yang harus kita lakukan. Lalu terkait dengan bagaimana di dalam hidup kita ini, di dalam menanggapi pekabaran Injil itu yang menghadirkan suasana kerajaan Allah.
Kan susah ya, kita manusia kan pengennya berdosa, pengennya enak, pengennya yang serba ya cepet, instan, gitu kan manusia banget itu. Bagaimana caranya supaya kita mampu menghadirkan suasana kerajaan Allah itu? Apalagi kalau orang sudah kumpul, ya orang sudah kumpul ini pasti akan ada gesekan yang kadang gesekannya keras, kadang gesekannya begitu menyakitkan. Itu sudah menjadi gaya hidup dunia. Nah tentu kita jangan digarami oleh dunia, tetapi kita harus menggarami dunia. Nah ini yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya supaya aku bisa menjadi garam dan terang bagi dunia, yang pada tahap selanjutnya kita akan menghadirkan suasana kerajaan Allah itu, dan lebih lanjut lagi, kita akan bisa menjangkau orang-orang yang belum percaya menjadi percaya. Yang pertama, kita harus percaya sungguh. Jadi ini harus kita pegang ini bahwa aku sudah selamat. Jadi katakan pada diri kita, aku sudah selamat. Jadi jangan pernah ragu-ragu dengan keselamatan kita. Kita jangan pernah mempunyai pikiran bagaimana dengan dosa-dosaku yang dulu. Karena begitu kita percaya kepada Kristus, pada saat itu dosa masa lalu dihilangkan oleh Tuhan, dihapuskan oleh Tuhan, kemudian kita hidup baru. Jadi kita jangan pernah dirongrong oleh masa lalu kita, bagaimana dulu aku pernah berbuat jahat, berbuat dosa. Itu jangan sampai membuat kita menjadi berhenti lalu kemudian bertanya-tanya, sebenarnya aku diampuni atau tidak. Karena kalau itu masih muncul, maka perasaan minder itu ada. Jadi ketika mau melangkah, aduh aku pernah berdosa kok. Apalagi kalau ada orang yang suka usil, yang membongkar-bongkar masa lalu kita. Oh kamu kok seperti ini, mah ingat ya dulu kamu siapa. Aduh ini benar-benar. Nah kita jangan sampai dihancurkan oleh seperti itu. Kita harus percaya sungguh bahwa masa laluku itu sudah diampuni oleh Tuhan. Ini harus diingat sungguh-sungguh bahwa masa laluku, dosa-dosaku yang lalu sudah diampuni, dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Karena Yohanes 3 ayat 16 itu ya. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini harus benar-benar kita pegang erat. Jangan sampai kita digoyahkan oleh ya godaan dunia ini. Kan bagaimanapun juga yang namanya kuasa jahat itu tidak pernah berhenti. Dia bagaikan singa yang mengaum-ngaum, mengelilingi, ya, mencari mangsa, ya, mengelilingi kita yang siap diterkam. Nah itulah ketika kita lemah, terkam oleh kuasa jahat, ya sudah, kita menjadi jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, dengan pengakuan bahwa aku sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di situ, tetapi dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu bagaimana kita menjaga hubungan yang akrab dengan Tuhan. Karena manusia itu kan dikaruniai dua hal paling tidak, yaitu kognitif untuk berpikir, akal budi, dan kita diberi juga hati, ya, atau intuisi, intuitif. Ini dua-duanya harus imbang. Rasio kita latih dengan kita menempuh ilmu, ya, dengan belajar, ya, kita menjadi pinter. Lalu bagaimana dengan hati kita? Hati kita yang tadi saya katakan kita sudah percaya kepada Kristus, karena percaya itu pakai hati. Kalau pakai logika susah kita, karena logika ini menuntut harus ada barangnya, harus bisa dibuktikan, harus bisa diukur. Nah sekarang percaya kepada Tuhan kan itu logika enggak masuk itu, maka kita pakai hati. Kita jangan berhenti hanya pada percaya, tetapi lanjutkan supaya percaya itu benar-benar percaya, bukan hanya mandek, tetapi akan berakar-akarnya semakin kemana-mana, dan karena akarnya kemana-mana akan bertumbuh dan akhirnya berbuah. Yaitu caranya adalah dengan cara kita harus mau membentuk persekutuan keluarga. Kalau belum semua ya suami istri dulu lah.
Lakukan itu secara rutin, semakin sering kita melakukan, sama juga seperti kita semakin sering membaca buku, semakin sering kita menuntut ilmu, kognitif kita semakin bagus, kita menjadi disebut orang pandai. Demikian pula ketika kita rajin beribadah, memuji nama Tuhan, ya tidak usah lama-lama sampai 1 jam, 2 jam, ya enggak begitu. Tetapi cukuplah waktu 10 menit, 15 menit itu menjadi, saya katakan, investasi yang akan luar biasa. Berharga. Berharga sekali, karena 15 menit setiap hari, kalau 10 hari sudah ketahuan ya, 150 menit. Kalau nanti 1 bulan berarti kan 150 menit kali 3. Ya, itu udah banyak sekali itu. Apalagi kalau sampai 1 tahun, nah itu luar biasa sekali. Dengan demikian, maka hati kita ini menjadi cerdas. Intuisi kita menjadi cerdas, dan perlu diingat bahwa Tuhan itu berkomunikasi dengan kita melalui hati. Ya, Tuhan berbicara kepada kita melalui hati. Jadi, mengapa saya kemukakan ini? Karena pada dasarnya pekabaran Injil itu, perbuatan baik itu adalah milik Tuhan, sang sumber kebaikan. Kalau kita sudah kehilangan itu, kuasa berbuat baik kok rasanya, coba kalau hukum itu dihapus, mau ngapain tidak ada hukum, orang kayaknya ngawur semua deh. Karena itu menjadi sikap dasar dari karena manusia dosa itu. Nah, oleh karena itu kita harus lepas dari sikap-sikap dasar manusia itu, kembali kepada Tuhan, dan kita memuji, memuliakan namanya, mempercerdas hati kita, sehingga ketika Tuhan sang pemilik kebaikan itu, sang pemilik pekabaran Injil itu, maka ketika hati kita ini cerdas, peka terhadap suara Tuhan, Tuhan ketika berbicara kepada kita, kita ngerti mau kemana. Di sini Bapak Ibu, jadi terkadang mengapa ketika kita berencana mengadakan pekabaran Injil, lalu yang timbul adalah, wah dianggap kristenisasi, wah kita menjadi masalah, kena pasal ini dan pasal itu. Karena apa? Kemungkinan besar program itu tidak lahir dari hati yang mendengar suara Tuhan, tetapi hanya sekedar ya kognisi ini berpikir, kemudian melakukan itu tanpa dalam tanda kutip bertanya kepada Tuhan. Aku mau kemana? Karena kalau kita ingat di dalam Matius 10 itu bagaimana Tuhan mengutus para murid, ini kan bukan inisiatif para murid. Tuhan Yesus mengutus mereka berdua-dua. Bahkan Tuhan Yesus melarang mereka membawa apa-apa. Jadi kalau kita pekabaran Injil itu sudah diutus oleh Tuhan, Bapak Ibu tidak usah bingung ini nanti biaya dari mana, dana dari mana. Oh, Tuhan akan buka itu sumbernya yang luar biasa itu. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa memang pekabaran Injil adalah sesuatu yang penting harus kita lakukan, tetapi di sisi lain kita juga harus ingat bahwa pekabaran Injil itu adalah milik Tuhan, di mana kita harus selalu menjaga hubungan dengan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan punya rencana, anakku, engkau kuutus ke sana, maka ketika kita ke sana, ya kita akan menjalani itu dengan baik. Ya, tidak akan ada masalah yang kemudian bukan berarti terus dengan PI tidak ada masalah tetap ada, tetapi itu pasti akan bisa kita selesaikan selama kita menjalin hubungan dengan Tuhan sang sumber kebaikan dan sumber semua berkat bagi kita semua. Ya, jadi begitu Pak Cahyo. Terima kasih. Dan Bapak Ibu di rumah, apa yang saya bisa sampaikan saat ini. Terima kasih Pak Eko. Satu hal yang paling penting yang kita dapatkan yaitu bahwa kita harus pertama percaya, betul-betul percaya, yang bukan hanya sekedar percaya ikut-ikutan, tetapi percaya yang betul-betul mengelola anugerah Tuhan tadi dan harus menjalin relasi dengan Tuhan. Dan ini yang menjadi satu hal yang penting dan perlu didiskusikan, karena menjalin relasi dengan Tuhan itu tantangannya, penjahatnya itu siap untuk menerkam itu, merusak. Begitu ya Pak Steve?
Ada sesuatu yang tidak akan membiarkan kita mengarahkan diri kepada Tuhan dan kita akan dikoyak-koyakkan, dan itu bahayanya ketika kita tidak sadar bahwa PI itu ada tantangan yang serius. Menurut Pak Steve bagaimana? Ya, ini menarik ya. Karena penginjilan itu sebenarnya satu pola yang ideal bagi gerejanya di dunia ini. Karena bagaimana orang berdosa itu dipulihkan kemudian hidup dalam satu persekutuan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab itu sebenarnya dengan jelas dan tegas sekali mengatakan bahwa gereja dan orang-orang percaya itu memiliki musuh. Ya. Dan diungkapkan oleh Petrus misalnya di 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Karena lawanmu itu si iblis seperti singa yang siap mengaum dan siap memakan, siap menerkam. Bahkan di Yakobus 4 ayat 7 tegas sekali katakan, tunduklah kamu kepada Allah, lawanlah si iblis, maka iblis itu akan lari. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apakah iblis itu datang begitu saja? Di dalam pemahaman Alkitab, iblis itu sebenarnya dahulu dia ada di kerajaan Allah. Tapi karena ingin berkuasa, ingin memberontak, dia diusir oleh Allah, dan sepertiga dari iblis itu mengikut pemimpinnya Lucifer ini. Dan kita tahu bersama bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Iblis inilah yang menggoda, mengganggu Adam dan Hawa sehingga mereka memberontak karena ingin sama dengan Allah. Nah, menarik sekali karena kalau kita memahami sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kedatangan Kristus itu sudah tidak lama lagi dengan tanda-tanda yang ada. Iblis juga paham. Dia tahu bahwa kedatangan ini begitu sangat singkat. Sehingga iblis ini memiliki satu strategi bagaimana caranya untuk orang-orang percaya ini berpaling dari imannya kepada Kristus. Atau orang-orang yang ragu dan bimbang itu, dia itu tidak mau bertumbuh dalam iman sebagaimana tadi disampaikan oleh Pendeta Des dan Pendeta Eko. Atau nggak peduli. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Kristus, strategi iblis itu pada masa akhir zaman ini, dia akan bekerja secara intensif untuk bagaimana menangkap orang-orang itu. Akhirnya orang-orang itu tidak mempercayai iman kepada Kristus, karena memang tujuan iblis itu adalah untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Saya teringat waktu Yesus tuliskan di dalam Matius 25 itu, ayat 31 sampai 33. Di situ tentang penghakiman terakhir. Dan di situ Yesus duduk di singgasana, kemudian Yesus mengumpulkan semua bangsa. Dan kemudian Yesus memisahkan, yang di sebelah kiri ini adalah kambing-kambing, yang di sebelah kanan ini adalah domba-domba. Ini merupakan realita gambaran dinubuatkan oleh Kristus dalam penghakiman terakhir itu, di mana pada akhirnya akan terbagi dua kelompok, yaitu orang-orang yang memang di sebelah kiri adalah kambing-kambing, yaitu mereka yang menolak kebenaran itu, dan ketika diinjili dia tidak mau menerima Kristus. Artinya mereka masuk di dalam perangkap iblis. Nah, menarik bahwa di dalam kehidupan dunia masa kini ada terjadi pola pergeseran yang saya amati. Cara kerja iblis itu untuk berperang kepada gerejanya. Saya menemukan ada 3 wilayah di mana di situ iblis mencoba membawa orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan segambaran serupa ini akhirnya beralih kepadanya. Yang pertama, pikiran. Saya mau mengatakan bahwa kita harus sadar bahwa iblis ini dia bekerja di wilayah alam kegelapan. Dan itu sebabnya iblis ini tahu bagaimana menyerang manusia itu dengan masuk ke dalam pikiran manusia itu. Dan ketika pikiran manusia itu dapat dikendalikan oleh iblis, maka apa yang terjadi?
Yang terjadi manusia itu dari dalam hatinya akan timbul kejahatan. Akan timbul roh-roh percabulan. Akan timbul roh-roh kemarahan. Itu dikatakan dalam Markus 7 ayat 21. Jadi betapa mengerikan bahwa manusia yang jatuh dalam dosa, yang adalah diciptakan segambar dan serupa Allah, kemudian dia masuk dalam perangkap iblis, di mana iblis bekerja lewat pikiran manusia itu, sehingga akhirnya dari dalam hati manusia itu timbul percekcokan, timbul perselisihan, timbul kebencian, iri hati, dan sebagainya. Tetapi ketika pikiran kita itu kita letakkan sebagaimana Paulus katakan dalam Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas bukan yang di bumi. Artinya menempatkan pikiran ini kepada kebenaran firman Tuhan, maka kita menemukan bahwa orang tersebut dia akan dipimpin oleh roh. Yang Paulus katakan dalam Galatia 5 ayat 22-23 itu 9 buah roh. Lahirlah kasih, lahirlah sukacita, Kemurahan. lahirlah kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan. Dan ini merupakan basis dari terbentuknya apa yang disebut dengan penginjilan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus. Jadi medan pikiran itu sangat penting. Karena manusia dalam hidup itu dia akan dipimpin dan dikontrol oleh pikirannya. Itu sebabnya iblis dengan berbagai cara ingin masuk ke dalam pikiran manusia. Nah, di dalam konteks penginjilan, kita sebagai penginjil tidak cukup hanya membawa firman itu, tapi kita harus tempatkan firman itu sebagai pedang agar pikiran-pikiran Kristus itu bertakhta dan berkuasa di dalam kehidupan kita. Artinya kita memiliki pola pikir Kristus yang itu disebut dengan pertobatan pembaruan pikiran. Karena Paulus bilang di dalam Roma 12 ayat 1-2, kamu sudah percaya Yesus, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi hendaklah akal budimu itu diperbarui hari lepas hari loh. Kalau dalam bahasa aslinya, hari lepas hari, waktu lepas waktu. Sehingga kamu tahu menentukan mana kehendak Allah dan mana bukan. Dan kamu menjadi sempurna. Dan itu dikutip juga oleh Paulus dalam Kolose 2 ayat 6-7. Ketika kamu sudah percaya pada Kristus, hendaklah kamu hidup di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah imanmu makin teguh, dibangun atas Dia, dan imanmu makin teguh dan hidup bersyukur selalu. Jadi tadi jelas Pak Pendeta Eko dan Pendeta Des menjelaskan. Tidak cukup kita hanya membuka hati menerima Yesus. Tapi harus ada proses pengudusan. Proses terus yang dikerjakan dalam panggilan kita menjadi milik kepunyaan Kristus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam satu pengalaman beberapa bulan lalu, saya melayani seseorang. Orang ini katakan saya itu ada suara di telinga saya untuk bunuh diri. Dan saya telusuri, saya tanya ke orang ini, apa yang terjadi kok tiba-tiba Anda menerima ada suara yang mengatakan bunuh diri, sehingga Anda mengalami ketakutan. Rupanya orang ini mengalami kekacauan dalam rumah tangga, sehingga terjadi perceraian. Dan akibat perceraian, cerita singkat, dia pergi ke paranormal. Dan dia diberikan satu minum, dan dia minum. Dan saya percaya minum itu sebelum minum sudah dibaca-bacain. Kemudian saya katakan kepada dia ini, apakah kamu bersedia untuk saya doakan, saya lepaskan. Tapi saya tanya, apakah Anda sudah menerima Kristus? Dia bilang, saya sudah terima Kristus. Ini penting sekali. Saya sudah terima Kristus. Tetapi saya tanya lagi, ketika Anda sudah terima Kristus, apakah relasi hubungan hari lepas hari Anda bangun dengan Kristus?
berdoa dengan Kristus, bersekutu dengan Kristus, berjalan bersama Kristus. Tidak pernah lagi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah yang dikatakan oleh Paulus di 1 Korintus 2, ayatnya yang ke-14. 1 Korintus 3 ayat 1-3. Yaitu manusia rohani tapi memiliki sifat karakter bayi rohani. Ya, dia memahami, dia mengenal Kristus, tapi dia melakukan hal-hal yang mendukakan Roh Kudus. Saudara, orang-orang seperti ini bisa terhilang. Penginjilan perlu masuk ke dalam hati orang ini lewat pikirannya, lewat kebenaran firman Tuhan. Karena saya sangat percaya bahwa firman itu adalah Allah sendiri, Yohanes 1 ayat 1. Dan firman itu dia bisa dapat merubah hati seseorang, dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 12 itu, dia seperti pedang bermata dua, ya, yang menusuk amat dalam, merubah orang, merubah pola pikir orang. Itu firman. Nah, karena itu ini yang pertama, pikiran. Yang kedua, peperangan di dalam kehidupan rohani adalah dunia. Tadi sudah disinggung. Kita terlahir di dunia dan kita hidup di dunia ini. Dan dunia ini begitu kompleks sekarang. Ya. Tapi saya mau sampaikan bahwa situasi dunia ini arus informasi begitu deras oleh karena kemajuan teknologi. Dan pengalaman-pengalaman manusia sejak kecil, dia menangkap kemajuan arus deras informasi ini, membawa orang tersebut mengalami perubahan persepsi. Ini penting. Persepsi terhadap dunia, persepsi imannya terhadap Alkitab. Dan yang kedua, saya menemukan juga pengaruh dunia ini yang semakin dominan karena pengaruh film, televisi, komputer, internet, HP, bahkan TikTok. Ini begitu menjajah kehidupan manusia sekarang. Dan saya mau sampaikan bahwa hal ini mempengaruhi ketiga kita fokus kepada firman. Bahwa inilah yang membawa akhirnya kita tidak fokus kepada firman. Dan kita tidak melakukan lagi renungan firman itu siang dan malam. Tidak lagi. Karena pengaruh duniawi, keduniawian yang begitu dominan. Dan kita harus menyadari juga bahwa kompleksnya dunia ini menyebabkan kasih dalam keluarga sudah tidak ada lagi. Ya, dan juga efek dari budaya dari luar. Dan terjadinya perubahan-perubahan nilai yang begitu cepat yang membingungkan kita sebagai orang-orang beriman, sehingga hal ini bisa menyebabkan identitas kita, cara pandang kita itu berbeda tentang Tuhan. Sebenarnya saya mau lanjutkan yang ketiga, ini yang paling penting, tapi karena waktu. Makasih. Terima kasih Pak Steve, menarik sekali ketika tadi Budes memulai dengan kerajaan surga, kerajaan Allah. Lalu Pak Eko menekankan bahwa waktu yang harus kita kelola dengan baik untuk menindaklanjuti semua berkat-berkat anugerah ini, meskipun 15 menit setiap hari, tetapi tekun, tetap, dan teratur, itu akan memberikan suatu kuasa atau pengalaman yang melebihi daripada yang pernah kita bayangkan. Dan sekarang Pak Steve menyadarkan kita bahwa pikiran-pikiran kita itu tidak hanya sekedar bekerja biasa-biasa, tapi ada tantangannya. Dan ini yang perlu kita menjadi satu pergumulan bersama. Pikiran-pikiran itu, dan puji Tuhan, Pak Steve ini adalah suatu bapak yang mengerjakan pelayanannya terhadap anak-anak yang masih muda, di mana pikiran-pikiran mereka sedang dibentuk, dan ini yang paling berbahaya, di mana pikiran-pikiran ini mudah sekali dipengaruhi dengan spirit zaman ini. Dan itu yang perlu kita pikirkan, bagaimana keluarga ini bisa mengelola pikiran-pikiran kita dan anak-anak kita menghadapi kesulitan itu, supaya kabar berita Injil ini bukan hanya kekuatan, tetapi bisa disebarkan. 30 menit di depan ini kita akan melakukan diskusi tanya jawab. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, adik-adik boleh menanyakan kepada ketiga narasumber kita.
Tetapi mungkin Bu Cindy ada pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Bu Cindy. Ini pertanyaan warming up gitu ya Pak ya. Sebelum menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu terkasih dan adik terkasih yang bergabung via Zoom, ya menarik sekali ya. Saya aja yang di sini tadi itu nggak mau kehilangan 1 menit pun, 1 detik pun, jangankan 1 menit, 1 detik pun dari pemaparan dari Pendeta Des, Pendeta Eko dan Pak Steve gitu ya. Yang tadinya nggak tahu jadi melek loh sekarang ya ngerti gitu ya. Tadi dari Bu Des dapat kata-kata seumur hidup. Proses ini tuh seumur hidup langsung ini kasih panjang hidup kita berarti tundutan dianya artinya dia berarti olahraganya perasaan sepanjang Tuhan memperkenankan kita hidup. Terus dari Pendeta Eko tadi relasi hubungan kembali diingatkan. Wow. Terus tadi Pak Steve untuk apa? Berjaga-jaga. Nah, siapa lawan kita harus tahu tuh gitu ya. Jadi ini ada pertanyaan warming up. Kayaknya nih Pak Cahyo yang kedua nih ya, yang aplikatif ya. Jadi kami mau menanyakan nih buat Pendeta Eko, Pendeta Des dan Pak Steve. Itu pertanyaannya sama, tapi jawabannya nggak boleh kesepakatan. Pasti masing-masing punya jawaban sendiri. Yaitu bagaimana pengalaman dari Bapak Ibu dalam upaya bersaksi dan melakukan pekabaran Injil. Mungkin yang simpel aja gitu ya, bisa dibagikan. Silakan siapa yang mau duluan, boleh Bu Des, Pak Eko dan Pak Steve ya. Lady first. Ya. Sambil menunggu ya, Bapak Ibu terkasih dan adik-adik boleh mengirimkan pertanyaan via chat. Jadi kami juga menunggu ya, silakan. Yang paling berat ketika kita mulai mengabarkan Injil, menghadirkan kerajaan Allah adalah menghadapi diri kita sendiri. Tahun depan saya aktif di pelayanan di tengah-tengah jemaat sudah 10 tahun. Itu berarti kalau ditambah dengan masa proses mungkin sekitar 15 atau 14 tahun ke belakang. Dan sepanjang itu juga saya mendapati bagaimana saya berjuang untuk menghidupi terlebih dahulu apa yang saya bagikan kepada orang lain. Dalam banyak peristiwa, saya tahu bahwa sesuatu yang saya perdengarkan tetapi saya belum mengalaminya dengan sungguh-sungguh, itu tidak bisa sampai kepada orang lain dengan baik. Dan memperlihatkan itu kepada saya. Makanya saya sangat tertarik gitu ya dengan soal-soal bagaimana hidup kita pribadi menjadi beres terlebih dahulu, baru kemudian kita bisa mengabarkan Injil. Kita tidak akan mungkin membawa seseorang percaya, apalagi mengharapkan dia bisa melakukan hal yang sama, kalau kita yang membawa hal itu kepadanya tidak sungguh-sungguh hidup di dalam apa yang kita sampaikan kepada dia. Jadi itu bagian yang menarik menurut saya. Jadi tadi judulnya kan keluarga, gitu ya. Saya rasa setiap orang Kristen begitu mendengar pekabaran Injil, hatinya tergugah, semangatnya itu, apalagi kalau ada seminar gitu ya, saya ingin kasih uang saya ingin, kalau perlu hari ini juga saya terbang ke pedalaman Kalimantan gitu ya untuk membagikan Injil. Tapi tidak bisa dimulai dengan semangat seperti itu. Harus dengan pemeriksaan diri yang luar biasa. Gitu. Dan itu yang dibilang tadi Bu Cindy, ini kan proses seumur hidup. Nah sayangnya juga gitu ya, karena seumur hidup, maka akan jadi seumur hidup di situ terus, belajar terus tapi nggak naik-naik gitu. Jadi itu juga repot itu gitu ya. Jadi kadang-kadang kita menjadi tertidur juga gitu ya, padahal semestinya kan itu terus berbuah ya. Apa yang dibilang Pak Eko tadi itu semakin mengakar, nggak sempurna tapi tetap kelihatan buah-buahnya. Ya, itu pengalaman saya. Silakan Pak Eko. Ya, terima kasih. Begini Bapak Ibu, jadi gayanya Rasul Paulus di dalam penginjilan itu, dalam perjalanannya itu, adalah ketika sampai di sebuah kota maka akan mencari tempat ibadah orang Yahudi.
tidak kemana-mana. Ya memang ada orang Yunani juga, tetapi dia fokuskan yang pertama kepada orang Yahudi. Di sini kita melihat bahwa ketika kita berbicara mengenai pekabaran Injil, yang muncul adalah orang yang belum percaya di luar Kristus. Lalu bagaimana dengan orang yang di dalam Kristus, yang seperti Pak Steve tadi katakan, orang Kristen tetapi gaya hidupnya masih anak-anak gitu ya, rohani itu. Bagaimana sikap kita terhadap mereka? Itu yang sedang saya lakukan. Saya sedang, ya tidak banyak, hanya satu keluarga. Dia Kristen tetapi gaya hidupnya belum Kristen. Dan saya temukan ini tidak sengaja. Dan itu sedang saya dekati supaya dia menjadi benar-benar Kristen. Dan saya berharap orang ini ketika nanti sudah benar-benar Kristen, temannya juga akan ikutan menjadi Kristen yang benar. Dan saya harapkan suatu saat akan menjadi sebuah persekutuan. Ya. Kemudian ketika kita melihat bahwa pekabaran Injil kan dilakukan juga oleh orang-orang di desa, dimanapun. Dan kita selaku orang di kota, ya di kota lah, ya kota Tangerang Selatan, ya kota Jakarta, kita mobilnya hurufnya B itu, bagaimana kita memikirkan untuk pengkabaran Injil yang di desa-desa itu. Mereka sangat memerlukan dukungan dari Bapak Ibu Saudara yang penuh berkat itu. Menyisikan berkat kita untuk disalurkan kepada mereka, sehingga mereka ini bisa tetap melakukan pekerjaan mereka itu dengan ya diperingan dengan apa yang kita berikan. Nah, ini juga saya lakukan, dan saya besok Senin akan melakukan itu. Saya akan berkunjung ke desa-desa, gereja di desa. Ada yang jelas saya akan mengunjungi 1 atau 2 gereja di desa dari hari Senin, nanti saya pulang hari Jumat atau Sabtu. Ya, saya akan lakukan itu, mengunjungi mereka dan ya sedikit-sedikit memberikan ya apa ya angpo berkat pada mereka. Nah, dari mana? Nah, kalau dibilang dari saya sendirian, bukan ya, karena ada orang-orang yang terbeban memberikan itu dan akan saya berikan kepada mereka. Dan itu dari pengalaman yang sudah saya lakukan itu membuat mereka menjadi kayak, aku punya teman, aku tidak sendirian, sehingga mereka terbangkit semangat lagi. Nah, kalau ini kita lakukan, luar biasa sekali. Memang kita tidak mampu untuk meninggalkan pekerjaan kita tidak usahlah keluar kerja lalu masuk teologi, jadi penginjil, tidak usahlah. Ya. Tapi dengan berkat yang kita punya, dengan tadi hubungan dengan Tuhan yang sudah akrab, maka kita akan peka kepada siapa aku akan berikan ini supaya tidak salah alamat. Kan kalau tidak jelas bisa salah alamat itu ya. Jadi itu yang sedang saya lakukan saat ini, Pak Yahya. Puji Tuhan. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih, menarik ya dari kesaksian Pendeta Des dan Pendeta Eko. Kita melihat bagaimana cara kerja Tuhan itu tidak bisa dibatasi ya. Betul. Setiap orang memang Tuhan sudah pilih, Tuhan tempatkan ya. Ada yang menjadi gembala, ada juga yang menjadi dokter tapi dia menginjili di rumah sakit. Nah, saya guru. Yeah. Saya guru agama Kristen. Pendeta Des tahu sudah, Pendeta Eko ya. Dan saya sudah masuk tahun ke-18 menjadi guru. Dan itu dimulai dalam suatu doa. Ya, doa Tuhan bilang kamu ndak usah melayani di gereja, ada di daerah sekitar kamu itu yang harus kamu kembangkan, kelola. Nah, ternyata anak saya pulang. Anak saya pulang, saya tanya, ada agama Kristen enggak? Enggak ada. Besoknya saya ke sana. Itu titik awal tanggal 23 Maret 2003. Dan sekarang sudah menjadi 18 sekolah. Sekarang ada 416 murid dari SD sampai SMA SMK, dan di situ Kombas sangat membantu mendukung. Dan ini pengembalaan yang luar biasa. Karena pengembalanya ada dua sisi. Sisi pengetahuan ya, dan sisi keterampilan. Nah, di sisi keterampilan ini itu saya isi dengan bentuk pemuritan.
Halo Chris, bisa kasih foto pemuritannya? Bisa enggak kamu tayangkan? Nggak bisa Pak, karena ini Kita lihat di layar ya. Mudah-mudahan oleh Chris di ini media Pak. saya harus butuh orang dan dia membantu saya. Dia masih muda. Ini saya orbitkan juga, muridkan dia. Suatu hari kelak dia bisa menjadi hamba Tuhan. Penginjil atau jadi pengkhotbah ya. Saudara-saudara, kita lihat di layar ini adalah satu bentuk gambar-gambar yang sebagai gambaran saja apa yang sudah kami lakukan. Nah, minta tolong yang pemuritannya bisa diperbesar. Ya. Ini Pak. Oke, tidak apa-apa. Mungkin ada kesulitan. Nah, saudara dan Pak Pendeta Eko dan Pendeta Des, bahwa di dalam perkembangan selanjutnya, karena kurikulum juga nasional menganjurkan adanya keterampilan yang disebut muatan lokal, disitulah menjadi satu pendorong saya untuk membuka persekutuan. Jadi bukan saja ada persekutuan, tapi ada pemuritan. Ada pelajaran agama Kristen. Dan ini sudah berjalan. Dan dalam pengalaman saya, ketika saya melakukan ini dipercayakan oleh Tuhan, saya mengalami satu cara kerja Tuhan bagaimana setiap murid masuk, Tuhan kasih hikmat yang kelas 10. Coba kamu buat pertanyaan tentang lahir baru. Kamu terangkan tentang lahir baru, baru buat pertanyaan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, waktu itu dijawab, ada 23 anak murid tidak mengenal siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah salah satu saya mengajar. Ini pengajaran, ini pemuritan. Ya, ini pemuritan. Terus persekutuannya, Chris? Nah, ini persekutuan, kita selesai persekutuan. Nah, ini saya melibatkan semua anak-anak murid ini jadi WL, singer, bahkan sekali-sekali mereka bawa firman. Karena ini memang saya orbitkan mereka, sebab mereka ini menjadi tulang punggung gereja di kemudian hari. Amen. Ya, nah ini efektif sekali. Kenapa? Karena ada satu kontak yang secara intensif. Tetapi juga saya menempatkan di sini sebagai bapak rohani, bukan guru saja. Dan sekolah juga menganggap saya sebagai bapak karena usia saya paling tua. Ya. Nah, saudara, kalau apa yang terjadi, apa yang kita kerjakan ini itu membawa 23 anak itu bertobat menerima Yesus. Dan kemudian kita muridkan. Kita bimbing dengan materi-materi yang ada. Bahkan ada anak-anak yang memang latar belakang papanya itu Buddha. Ya, ketika mengikut pelajaran agama ini, mereka akhirnya sharingkan. Nah, karena itu ketika tema ini diangkat mengenai keluarga Kristen yang menginjili, sebenarnya anak-anak ini kita tangkap di sekolah, untuk kemudian anak-anak ini kita bawa ke rumah. Karena saya selalu tekankan pentingnya selalu membaca firman. Dan disitulah kami melatih cara membaca firman. Kalau tidak ada Alkitab, kami kasih Alkitab. Ya. Dan kemudian itu semua proses. Saya mau mengatakan tidak ada segala sesuatu dalam penginjilan itu instan. Saya memahami bagaimana waktu Yesus memberikan perumpamaan di Matius 13 ayat 31 sampai 32 tentang biji sesawi. Ya kan? Atau dalam Yohanes 12 ayat 24 dia bilang begini, kalau biji gandum itu tidak jatuh ke tanah dan tidak mati, dia tidak akan bertumbuh. Jadi ada satu proses. Proses itu dipercayakan Tuhan kepada kita lewat Roh Kudus. Dan proses itu harus kita lakukan dengan penuh ketekunan, ketaatan, dengan motivasi yang tulus. Sebab ketika kita menginjili dengan motivasi yang tulus, kita akan memahami kasih Allah. Kita akan memahami karya Roh Kudus dalam diri kita. Dan kita akan memahami apa itu amanat agung. Dan akhirnya kita akan memahami bahwa pada akhirnya dunia ini akan berakhir.
Jadi itu menjadi sumber. Jadi betapa pentingnya penginjilan itu. Nah, saudara, cukup. Oh ya sudah. Ya, terima kasih Pak Steve. Banyak sekali informasi yang bakal kita dengar dan itu menjadi suatu semangat buat kita, inspirasi buat kita dan terutama buat anak-anak remaja mengetahui bahwa begitu serius bapak-bapak, terutama bapak guru ini untuk berusaha mengelola, membina rohani kita supaya siap untuk menghadapi masa depan kita, bukan hanya secara kognitif atau secara rasional, tetapi juga secara iman hati kita, supaya kita boleh menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah bangsa yang menghadapi kesulitan ini. Bu Cindy, mungkin ada pertanyaan dari para pemirsa yang lain atau? Tadi kita barusan lihat nih dari Ibu Rita Sihite ya. Aku biasa manggilnya Kak Rita. Ya Kak Rita ya. Biar kelihatan muda terus ya Kak. Kak Rita tadi minta izin untuk memberikan kesaksian Pak Cahyo. Coba kita lihat Pak chatnya. Bentar ya. Oh iya, silakan Kak Rita. Kak Rita. Selamat sore Pak Eko. Selamat sore. Yes, Pak Steve, Pak Cahyo dan Cindy yang cantik dan lincah. Saya sangat terberkati dengan apa yang sudah disampaikan Pak Eko, Kak Des dan Pak Steve, dan juga pada sore hari ini menarik sekali. Tapi satu sisi begitu mendengar keluarga gitu ya mau bersaksi, waduh, saya tinggal sendiri ini keluarga, artinya saya tinggal sendiri di rumah, maksudnya jadi anak yang satu udah menikah ya tinggal bersama keluarganya, anak nomor 2 seperti Bapak Ibu ketahui ada jauh di Afrika. Lalu dalam hati tadi bertanya, apa ya keluarga yang menginjil itu bagaimana lagi kalau saya sendiri? Sementara saya sendiri pun perlu diinjili karena dalam masih proses pemulihan ya Kak Desya. Nah, dalam kesendirian saya dan perenungan karena masih belum bisa melepas atau pulih dari kedukaan yang saya alami yang begitu berat, saya selalu bertanya sama Tuhan, ada apa Tuhan? Kenapa Tuhan kasih saya begini berat, pencobaan, anak dipanggil terlebih dahulu, habis itu sebulan kemudian suami, ya, dan banyak lagi pergumulan-pergumulan lainnya. Nah, saya terus menangis, bahkan saya kadang-kadang kecewa, marah sama Tuhan, tapi itulah berkat doa Bapak Ibu dan teman-teman lain juga saya dikuatkan. Dan tapi sampai sekarang saya bertanya sama Tuhan, Tuhan mau katakan semua orang masih pasti ada maksud Tuhan, pasti ada maksud Tuhan di balik peristiwa pergumulan, apalagi kedukaan sebagai iman orang Kristen. Nah itulah yang saya selalu tanya sama Tuhan, Tuhan apa sih maksud Tuhan sama saya? Semua orang bilang, dan saya juga dulu kalau menghibur orang yang lagi keluar, saya selalu bilang begitu. Tapi begitu itu terjadi sama saya, itu kayak bumerang. Nah, di tengah kegalauan, kebimbangan, dan yang kayak tadi kata Pak Cahyo dalam situasi ini, banyak ya gangguan yang membuat kita goncang itu ya. Saya tuh sampai hampir putus, Tuhan apa? Tolong Tuhan, saya nggak tahu mau ngapain lagi. Bahkan kalau mau Tuhan panggil aja aku, biar aku bisa ketemu anakku, suamiku, ketemu Tuhan gitu ya, maunya. Nah, tiba-tiba dalam pergumulan saya itu, suatu hari saya teringat tiba-tiba sama satu orang teman anak saya lah, dekat temannya almarhum Bram, wanita yang suka kumpul-kumpul sama teman-teman yang lain sini sejak Bram pergi itu ngumpul banyak, jadi saya terhibur. Nah, ada satu wanita yang selalu care sama saya. Dulu rupanya dia dulu suka sayang sama Bram, tapi Bramnya udah wanti-wanti, saya bilang karena maaf karena beda agama. Bram, pokoknya mama sama suku apa aja boleh, tapi jangan yang pokoknya harus seiman gitu. Nah, saya tahu dia dulu senang sama Bram gitu ya, tapi Bram jaga jarak sebagai sister aja, sebagai saudara. Singkat cerita, kok kawan dia selalu care sampai dia pindah dekat kos dekat rumah saya. Saya mau jaga tante, saya udah janji sama Bram dulu, gitulah kira-kira dia bilang di depan jenazahnya Bram dia janji. Oh ya terima kasih saya bilang. Nah
cerita dia sering ngumpul sama teman-temannya Bram juga di sini. Sampai satu hari dia nggak pernah nampak lagi. Saya bilang, halo, saya bilang, apa kabar kamu kok udah lama kelihatan kemana aja? Aduh tante, aku sakit apa? Aduh saya malu ngasih tahu. Nah, aduh kenapa rupanya? Pokoknya janji tante saya nanti kasih tahu tante, jangan apa saya tolak saya, jangan benci saya, jangan. Loh sakit apa ini, saya tanda tanya. Nah sih nggak cerita. Pokoknya saya mau ketemu tante lah, bisa nggak besok? Oh boleh aja, senang hati. Biar kalau nggak nanti saya doakan dengan keyakinan saya, ya nggak apa-apa tante. Singkat cerita datang. Begitu dia datang ke rumah saya lihat datang bilang, ayo tante, loh, nah saya bilang gitu kan, loh, sakit apa kamu, cantik, seger, molek, dan nggak kelihatan sakit. Saya bilang malah saya yang kelihatan sakit, mata sembab gini. Tante, masa sih nggak lihat saya ada perubahan apa ya? Kamu berubah jadi malah lebih seger, lebih fresh, lebih molek. Saya bilang montok gitu. Kenapa? Tante lihat baik-baik dulu. Wow, saya udah lihat nih kurang apa, sampai saya berdiri dari bangku saya liatin dari atas sampai seger kok. Lihat dong sampai ke bawah. Saya lihat ke bawah, ada apa? Nggak ada apa-apa, saya bilang gitu. Tapi saya bajunya longgar itu. Terus singkat cerita dia bilang, dia nangis, tante, saya hamil. Hah? Hamil? Saya bilang gitu. Gimana hamil? Gimana caranya hamil? Asal ya bingung. Saya juga bingung tante. Terus saya marah. Kamu aja hamil bingung, apalagi saya bilang gitu kan. Terus saya sampai melihat matanya gitu, sampai saya tatap, terus sampai dia langsung bilang, bukan Bram tante, bukan Bram. Dia pikir saya hitung-hitung waktunya, nggak mungkin juga. Terus singkat cerita, akhirnya dia cerita lah masalahnya, bahwa dia hamil bersama pasangan itu salah satu teman-temannya anak saya almarhum Bram, Kristen. Lalu saya bilang, akhirnya kami ngobrol, dia nangis, saya nasihatin, oke, kalau sudah begini, udah hamil 5 bulan, kamu nggak tahu, itu mengherankan. Tapi sudahlah, sekarang kamu maunya apa? Nggak mungkin ini kamu mau gugurkan apa, itu dosa. Kalau kita udah berdosa sekali, jangan tambah dosa 2 kali. Yang ada sekarang, kalau kita di agama saya, bertobat minta ampun sama Tuhan. Karena ini sudah dosa berzina. Saya bilang kedua, ya kamu terserah sholat apa kayak yang kamu sembayangin gitu. Tapi saya mau berdoa. Saya nggak tahu berdoa tante, saya nggak tahu tante aja yang berdoa. Ya udah saya doakan, saya tumpang tangan, ada saya sharing, saya bilang gini, akhirnya dia bilang bahwa dia tetap mau hamil menjadi memelihara bayi ini. Bagus. Kedua, saya langsung kasih poin sama dia. Namanya laki-laki, kalau udah kejadian gini bisa dia mau bertanggung jawab, bisa tidak. The worst-nya, udah kita ambil jeleknya, dia tidak mau bertanggung jawab. Dia bisa aja bilang itu kenapa begini, ya. Udah, nanti tante yang akan bicara juga sama dia. Karena teman baik Bram juga kan. Nanti saya bicara sama dia dulu. Lalu singkat cerita, berjalan waktu, seringlah saya, dia datang kemari. Terus saya entah kenapa pada waktu itu, pertama ya, lihat dia tuh kok jadi ibah. Kesian saya mau bayangin tuh anak perempuan saya. Apa karena saya nggak boleh. Aduh kesian. Sementara dia dari background keluarga yang broken home gitu ya. Ibu bapaknya juga cerai. Nah terus tahun lalu ibunya baru meninggal, dan the last minute ibunya sebelum meninggal baru dia dikasih tahu bahwa dia anak angkat lah dari bayi yang nggak dibuang orang tuanya gitu. Nah lalu dia merasa ada kepahitan begitu lahir adik-adik dari ibunya ini yang anak kandung ya, dia diperlakukan berbeda. Nah itu ada kepahitan ya. Jadi ada background dulu, saya mundur sedikit, dan dia merasa oh pantesan aku diperlakukan begini. Tapi dia tetap berjuang tough. Kalau ada rumah tangga orang tuanya kacau balau, ya tadi yang mengenai keluarga juga. Ini Muslim, ibunya ayahnya kawin lagi, ibunya tinggal saja, ayahnya meninggal. Tapi dia sangat sayang sama 2 adiknya laki-laki. Dia biaya sekolah. Nah, yang paling dekat ya masih bungsu yang sudah lagi mau skripsi. Lalu kemudian berjalan waktu, tiap hari saya kiriminlah makanan. Tiba-tiba dia bilang, tante lagi masak apa, aku pengen dia masakan nasi goreng, bla bla bla. Akhirnya jadi secara rutin saya seperti merasa itu anak saya. Saya kirim aja makan apa yang saya pengen makan ini, pengen makan itu, kayak orang ngidam kan dia. Saya kirim, ya udah saya kirim. Bahkan saya antar sampai rumah adik ipar saya sama adik saya yang ditinggal di sini, ikut-ikutan juga ngurus gitu ya, seperti udah anak sendiri. Nah sampai singkat cerita, anak ini mau lahir, lalu terus saya bilang, ini gimana perjalanan waktu? Akhirnya saya ajak ngomong lah pasangannya. Saya ajak ngomong, dan rupanya mau bertanggung jawab, puji Tuhan. Saya bilang, saya tegur. Apalagi kamu, kita malu sebagai orang Kristen, orang Batak pula. Kau anak paling besar.
kau teman anakku si Bram. Sampai akhirnya saya plak gitu dia kan, dalam nama Yesus bertobat kau, tuh bilang kayak gitu kan. Ya, karena udah anggap anak. Memang anak ini dulu bandel banget, narkoba iya, di penjara iya, segala macam udah dilakukan. Jadi saya sama anak ini udah dekat kayak anak saya sendiri. Akhirnya berdoa, nangis di sini, minta ampun sama Tuhan sama saya. Saya juga minta ampun sama Tuhan karena udah marah-marahin dia. Gitu, bikin malu kamu. Saya seperti menganggap itu yang wanita ini adalah anak saya gitu, sampai saya marah-marahin. Tapi kamu harus bertanggung jawab. Ya, tapi saya takut kasih soal sama mama. Mama kan udah janda, udah tua, kayak inang tua katanya, kayak mak tua. Saya takut, udah gak usah kasih tahu, biar nanti Tuhan yang kasih tahu sama dia. Kita berdua buat supaya mama mau menerima. Bu Rita, ya. Bu Rita 1 menit lagi ya. Oke, ya singkat cerita, akhirnya anak itu lahir dan saya selalu berdoa supaya anak ini mau terima Yesus. Dan puji Tuhan, dan saya kenalkan adanya ke Kak Des tahu orang yang bersangkutan, dia mau katekisasi, dia bilang gini, dia mau masuk Kristen. Saya bilang, kamu masuk Kristen bukan karena mau menikah ya, saya bilang gitu. Dengan ini, kamu masuk terima Yesus bukan karena itu, enggak tante. Saya terima Yesus karena saya yakin menemukan keluarga. Karena ini kembali ke keluarga. Nah, lalu saya mundur sedikit ya, mungkin agak lebih 1 menit. Dia di sidang sama keluarganya, dia kasih tahu dia mau menikah ceritanya mau ini. Terus tanya bapaknya di mana, akan mau nikah di gereja. Wah, keluarganya semua berontak karena haji ya, marah dan dia seperti nggak diterima. Tapi satu hal ini yang saya menjadi tarik mengenai keluarga. Lalu dia bilang, kenapa kamu mau masuk Kristen? Kenapa kamu mesti, udah saya urus kamu. Kalau memang keluarganya nggak mau terima kamu karena kamu nggak mau Kristen, dia sama kita aja. Bukan itu ayah katanya. Saya masuk Kristen karena saya merasakan ada kasih dari satu keluarga Kristen yang mengurus saya, yang memperhatikan saya, yang merangkul saya, mau menerima saya dari mulai saya banyak pergumulan. Itu bukan sama pasangan saya yang ini, tapi disebutlah nama saya, mamanya Bram. Mereka sempat kenal Bram lah karena sering main ke rumah mereka gitu ya. Mamanya Bram yang begini-begini, sama keluarganya semua. Yang saya tersentuh. Sementara keluarga kita semua menolak saya. Nah, itu yang saya jadi satu berkat kekuatan buat saya. Jadi saya mohon dukungannya supaya dia tetap kuat karena keluarganya terus masih mau narik dia. Tapi dia sudah kekeh, dia mau terima Yesus. Memang dia betul-betul mau menerima Yesus karena dia merasakan kasih yang tulus dari keluarga Kristen yang mau merangkul dia. Dan dia dalam waktu dekat akan katekisasi dan dibaptis dan akan menikah secara Kristen di gereja. Terima kasih. Terima kasih Bu Rita, dan satu hal yang membuat kita makin yakin bahwa yang namanya kasih, terutama kasih di dalam keluarga, itu bukan sekedar kasih yang sifatnya untung rugi atau untuk kepentingan kita, tetapi kasih dari Tuhan itu akan selalu memenangkan orang, dan bahkan itulah inti daripada dasar daripada PI atau pekabaran Injil itu. Kasih dan mau menderita. Bu Cindy mungkin ada sehubungan dengan itu, dengan keluarga, silakan. Sementara belum ada lagi pertanyaan-pertanyaan dari terkasih via Zoom ini di chat ya, kami belum lihat lagi. Dilanjutkan dengan pertanyaan buat hamba-hambanya kembali ya, siap-siap ya. Bagaimana memperdayakan keluarga untuk memulai melakukan pekabaran Injil? Ya, bagaimana memberdayakan keluarga untuk memulai melakukan pekabaran Injil? Ya, silakan. Pasti duluan boleh. Baik, terima kasih. Saya percaya kita semua di sini sudah lahir baru kan? Amin. Kita sudah bertobat. Mungkin sebenarnya kita sudah bisa menjawab. Tapi oke, kita akan sampaikan, memberitahu. Sebenarnya penginjilan itu adalah satu bentuk memproklamirkan karya Kristus yang telah mati, bangkit oleh pimpinan Roh Kudus, kemudian menuntut orang itu bertobat, beriman, dan percaya pada Yesus sebagai juru selamat, dan kemudian menjadi pribadi yang mau pikul salib, mau menderita bagi Kristus, dan mau melayani. Nah, ini harusnya menjadi frame dalam keluarga. Kenapa saya percaya Yesus? Tapi oke,
Ketika keluarga itu menempatkan Kristus sebagai kepala keluarga, itu dimulai pernikahan. Itu merupakan titik tolak. Suami istri yang dipersatukan menjadi satu tubuh Kristus lewat katekisasi, pembinaan iman, kemudian suami bertanggung jawab pada istri, istri bertanggung jawab pada suami. Itu langkah awal terbentuknya pondasi keluarga. Nah, kemudian keluarga itu suami istri karuniakan anak. Nah, sejak dikaruniakan anak, anak itu sudah harus dibimbing. Kalau bangsa Yahudi itu, saya melihat di Ulangan 6 itu, ya, 6 dan 7 itu perkatakan berulang-ulang, ya. Nah, artinya perkatakan berulang-ulang itu bisa dikombinasikan lewat keluarga sendiri, suami sebagai imam, atau dalam sekolah minggu, atau dalam berjemaat di gereja. Sebab keluarga ini adalah jemaat terkecil, ya kan? Keluarga ini, gereja terkecil. Dan kita mempunyai satu role model yang bagus sekali, di mana Alkitab memberikan gambaran dalam Kisah 2 ayat 41 sampai 47. Bagaimana setelah Roh Kudus turun, di situ Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat, kemudian terbentuklah yang disebut dengan gereja rumah. Kalau saya perhatikan di situ, mereka tekun dalam pengajaran oleh para rasul yang menyampaikan. Mereka tekun berdoa, bersekutu, dan saling membagi. Nah, jadi kembali pondasinya adalah meletakkan persekutuan di mana suami sebagai imam kepala keluarga, dia mengatur, dia mengendalikan, dan di situ harus ada kedisiplinan. Pengalaman saya bersama keluarga sangat sulit tadinya. Jujur aja saya mau sampaikan. Dahulu susah sekali mengajak anak-anak itu. Karena mereka tidur masih capek. Tetapi harus saya yang memulai. Harus saya memulai sebagai kepala rumah tangga. Ketika saya memulai, itu proses waktu. Akhirnya mereka ikut. Baik pagi maupun malam. Ya? Nah, materinya bagaimana? Materinya adalah Alkitab, firman Tuhan. Dan kemudian di dalam proses pembentukan persekutuan keluarga itu, mulai kita sampaikan siapa Yesus lebih intens. Itu yang juga saya lakukan di sekolah. Jadi bagaimana persekutuan itu bukan saja saya mau sampaikan satu perkumpulan, ketawa, gembira, sukacita, tidak. Tapi ada hakikat yang harus kita berikan, yaitu makna daripada kasih Kristus itu. Dan itu kadang-kadang saya sampaikan berulang-ulang. Karena bagi saya pengulangan-pengulangan itu bukan sesuatu yang sama. Karena itu saya menanamkan satu pemahaman. Karena begini, Pak Pendeta Eko dan Pendeta Des sama Pak Hercaya sama Bu Cindy. Saya melihat sekarang ada perubahan-perubahan pemahaman di dunia ini. Dunia masa lalu dan masa kini. Ada kelompok yang memang dia begitu rindu setia pada firman Tuhan. Masa lalu, firman yang dilahirkan, dibuat masa lalu itu, tapi tanpa dia sadari, dia coba membuang akan kehidupan masa kini. Artinya ketika dia ada pergumulan, dia tidak mau pergumulan masa kini itu mengganggu dia. Jadi dia menolak itu karena dia mempunyai konsep masa lalu Alkitab itu. Jadi artinya kayak kolot gitu. Tapi ada satu sisi orang-orang Kristen yang dia hidup begitu antusias menjalani masa kini, ya. Kemudian dia coba rampingkan atau dia buang sebagian firman untuk sesuai dengan nalarnya menjadi relevan pembenaran atas masa kini. Ini yang terjadi. Dan itu terjadi di anak-anak murid. Nah, makanya disinilah pentingnya satu penginjilan berbasis di keluarga. Itu yang saya tangkap. Terima kasih Pak Steve. Bagaimana menurut Pak Eko? Budes nanti ingetin bahwa gereja kita tuh juga punya aktivitas dan bagaimana keluarga itu bisa memulai sebagai pekabaran Injil, di mana aktivitas itu juga terlibat yang bisa diikuti. Monggo Pak Eko. Iya, terima kasih.
ada satu istilah yang menarik dalam bahasa Latin, verba docens exempla trahun. Jadi khotbah yang baik adalah dengan cara memberi contoh. Nah, jadi tadi Pak Steve sudah mengemukakan bagaimana memulai sebuah mesbah keluarga, persekutuan keluarga. Dan ini harus dilakukan. Karena tadi benar dikatakan bahwa keluarga adalah satu komunitas yang terkecil dan itu komunitas yang paling dasar. Sehingga kalau setiap keluarga baik, maka gereja itu juga akan menjadi baik. Amin. Nah, inilah betapa pentingnya di dalam kehidupan kita bergereja menekankan keluarga demi keluarga. Supaya terbentuk sebuah persekutuan di dalam keluarga itu, supaya nanti akan menjadi sebuah persekutuan yang indah di dalam persekutuan yang lebih besar lagi, yaitu keluarga. Big family. Iya, itu. Jadi bagaimana kita dapat memberikan contoh kepada keluarga siapa diri kita. Di dalam keseriusan kita, kerja keras kita, disiplin kita, hubungan kita dengan Tuhan. Karena pada hari ini kita melihat bahwa anak-anak muda itu merindukan figur. Amin. Kita lihat ya ketika McD beberapa hari yang lalu itu menerbitkan makanan dengan embel-embel BTS, itu antrinya bisa sampai dibubarkan oleh polisi. Jadi mereka begitu mengfigurkan sehingga mereka kemudian kayak ikut aja gitu. Bagaimana di dalam kehidupan kita ini pun mari kita menjadi figur supaya anak-anak muda ini boleh mendapatkan figur itu dalam diri orang tuanya atau dalam diri majelisnya, ya pendetanya. Ya, jadi ini betapa pentingnya itu, ya, supaya persekutuan yang dibentuk itu boleh membangun, ya, yang namanya membangun kan tidak bim salah bim ya. Jadi membangunkan setahap demi setahap, proses demi proses, sampai pada titik tertentu kita bisa melihat bahwa bangunan ini sudah terbentuk dengan indah. Nah, ini harus kita lakukan pribadi lepas pribadi, mulailah dengan diri kita sendiri, bagaimana kita dapat menjadi figur buat mereka terhadap apa yang kita lakukan. Mungkin begitu, Pak Cahyo. Amin, Tuhan. Ya. Silakan Bu Des, bagaimana? Pertanyaan ini membuat saya teringat 2 tahun yang lalu ketika COVID mula-mula datang begitu ya, lalu gereja kita tiba-tiba dapat hadiah. Kita kenal pertama sekali gitu ya. Maksudnya kita jadi viral lah. Itu. Populer. Populer. Saya menyebutnya hadiah karena apa? Karena di masa itu gitu ya, akhirnya lahirlah ibadah hari Minggu. Itu mula-mula sekali. Saya ingat waktu itu kita membuat liturgi, lalu kita paksa dalam tanda kutip orang tua, terutama ayah di dalam rumah memimpin ibadah. Betul. Waktu itu kita sama sekali tidak berpikir bahwa ini ada unsur pekabaran Injil, mengusahakan. Enggak, kita melihat itu di masa-masa yang sangat sulit, kita harus tetap beribadah, lalu Tuhan memberikan hikmat, kita bikin liturgi, belum ada waktu itu peralatan seperti ini ya. Anak-anak muda juga, semua kita dalam ketakutan. Saya ingat ketika proses itu terjadi, lalu kemudian mulai ada masukan, gitu ya. Sampai kapan kita begini? Jadi mulai ada rasa, saya menangkapnya kok ini agak sulit gitu ya, agak susah. Saya sangat bersyukur waktu itu, ya saya menyebut namanya ya, Penatua Paul, itu yang memberi semangat luar biasa pada saya. Karena waktu itu ada permohonan begitu ya, ayo segera kita merubah caranya, gitu ya. Lalu Pak Paul bilang, Kade, saya merasakan berkat luar biasa dari apa yang kita lakukan ini. Saya nggak pernah memimpin keluarga saya berdoa, beribadah, saya melakukannya. Dan itu membuat saya tenang dan
saya berpikir waktu itu bahwa Pak Paul itu dipakai oleh Tuhan untuk meneguhkan saya Amen. dalam apa yang sedang saya kerjakan itu. Memang pada akhirnya kita berubah, gitu ya. Tetapi berubah dalam arti begini, ibadah itu kemudian menjadi live streaming, gitu ya, tapping dalam bentuk tapping, gitu. Tetapi kemudian tidak langsung hilang karena kita masih ada doa malam keluarga, gitu. Nah, di masa itu juga lahirlah itu, gitu ya, doa liturgi singkat itu saya berikan. Mula-mula sering dalam seminggu saya memimpin doanya, lalu lama-lama saya berpikir, kalau begini caranya saya tidak bisa membuat keluarga bertumbuh. Seorang ayah harus bisa berdoa, seorang anak harus melatih dirinya berdoa. Dan saya begitu sukacita ketika beberapa jemaat menceritakan, anak saya sudah bisa berdoa loh, Budes, gitu. Saya sudah bisa berdoa, saya membaca firman Tuhan, kami membaca firman Tuhan. Wah, itu luar biasa, gitu ya. Jadi ketika melihat masa itu sampai sekarang, gitu ya, satu hal yang saya sampaikan kepada Tuhan, saya bersyukur sekali, gitu. Dalam kesulitan yang luar biasa itu, Tuhan ternyata mengantarkan sesuatu hal yang tidak pernah dikerjakan sebelumnya, yang saya sendiri, gitu ya, tidak mengusahakannya. Tapi di masa-masa itu Tuhan melahirkan itu di tengah-tengah persekutuan. Dan akhirnya saya semakin diteguhkan, gitu ya, di dalam bincang-bincang kita hari ini, gitu ya. Saya melihat bahwa itu adalah cara yang sederhana, gitu ya. Langkah pertama, langkah kecil, di mana setiap keluarga itu menjalin relasi, itu yang Pak Eko bilang tadi, gitu. Kita sudah menjadi seorang Kristen tuh mungkin berpuluh-puluh tahun. Bagi seorang yang sekarang sudah berusia 60 tahun, seorang ayah, seorang ibu dalam rumah tangga. Tapi itu tidak pernah terlambat. Yang penting, gitu ya, bagaimana kita melakukan ini dengan tekun. Saya sangat setuju. Berdoa sekali sehari dalam rumah tangga itu berat luar biasa. Saya tidak menutupi kepada Bapak Ibu, kami juga berjuang, gitu ya. Apalagi kalau misalnya kan kita Pak Cahyo tahu bahwa kita selalu punya jam rapat, yang jam 9 itu kita masih asik berapat, betul, gitu ya. betul. Dan kita berkata, oh, ini juga pelayanan kepada Tuhan, gitu ya. Jadi kami pun masih berjuang melakukan itu. Tapi memang betul, ketika kita melakukan itu, selalu suasananya berbeda. Kehidupan kita itu berbeda. Amin. Cara kita melihat satu sama lain berbeda. Betul-betul berbeda. Mungkin kita membaca firman Tuhan, kita pun masih bingung, gitu. Ini firman ini maksudnya apa, begitu ya? Maksudnya kita nggak dapat langsung, gitu ya, dalam hidup kita ini masuknya kemana, begitu. Tetapi kita bisa menjalani hari itu di dalam damai sejahtera, gitu. Ada kuasa, firman itu benar-benar ada kuasa. Amen. Dia membawa damai dalam hidup kita, gitu ya. Bahkan sebelum kita mengalami apa sebenarnya maksudnya, gitu ya, dia menolong kita untuk menjalani hidup ini dengan hati yang lapang. Gitu. Itu ada perbedaan yang besar. Nah, saya sebenarnya kadang-kadang saya pernah suatu saat berkata pada Pak Cahyo, gitu ya. Sebenarnya saya kadang-kadang bertanya juga, ini sampai sejauh ini selama 2 tahun kira-kira keluarga jemaat itu masih tekun gak ya? Tapi setiap saya menanyakan itu, entah bagaimana, gitu ya, nanti tiba-tiba suatu saat saya terlambat mengirimkan doa malam dan selalu ada yang WA, gitu. Budes belum dikirim ya? Wah, itu saya apa ya? Seperti Tuhan mengingatkan saya. Ini harus terus dikerjakan, gitu. Itu hal yang sederhana, gitu ya. Nah, saya senang ketika kemarin, gitu ya, di dalam sebuah pertemuan, kira-kira 3 hari yang lalu itu saya lupa itu kirim doa itu, gitu ya. Dan di hari itu nggak ada sama sekali yang nanya, gitu. Nah, Pak Leo, Penatua Leo berkata begini, ya Budes kemarin nggak kirim, tapi nggak apa-apa loh Budes. Saya akhirnya memimpin sendiri. Saya terima itu luar biasa sekali. Jadi saya ya saya berharap saya juga nggak lupa lagi, gitu ya. Tapi maksud saya adalah dari hal yang kecil ketika kita bertekun, gitu ya. Dan kita tahu bagaimana menjalin relasi, berdoa, membaca firman, gitu ya. Gak perlu sekolah teologi, tapi ada usaha untuk hidup di dalam Tuhan.
gitu, keluarga kita. Saya percaya betul yang dikatakan Pak Eko itu, pekabaran Injil itu sebenarnya pekerjaan Tuhan. Dia pasti akan membuka jalannya bagi kita. Saya juga nggak tahu kalau ditanya sekarang sama saya gitu ya, sebagai pendeta jemaat, lahan pekabaran Injil saya di mana ya? Di jemaat. Gitu. Kalau saya dari dulu cita-cita saya sederhana saja. Saya ingin menjadi pendeta yang sebaik-baiknya untuk jemaat saya, gitu. Ya itu belum sempurna juga, masih terus belajar kan. Tapi saya nggak tahu kemana Tuhan akan membawa saya ke depan, gitu. Yang pasti setiap kita ketika kita ada di mana kita ada hari ini, itu cepat-cepatlah untuk membangun ya hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Des. Menarik ya Pak Cahyo. Luar biasa. Betul. Jadi pandemi ini bukan ini ya Pak, bukan sesuatu yang buruk juga bukan ya. Cilaka, bukan kecelakaan. Pasti ada maksud Tuhan dari semuanya. Benar, ya. betul. Kita semua merasakan kayak Kades ya dari awal gitu ya bagaimana ketakutan kita, tapi ubahnya menjadi sukacita dan damai sejahtera. Amin. Betul. Tadi dengan caranya Tuhan gitu ya. Terus teringat juga tadi Budes bilang dan Pendeta Eko. Itu pekerjaannya Tuhan, maksudnya pekabaran Injil. Makanya setiap pagi nih Pak Cahyo, saya suka gini nih, kalau bangun tidur berdoanya mengucap syukur, bisa dikasih kesempatan. Tapi ada lanjutannya lagi, Tuhan pekerjaan kekekalan apa yang kau mau taruh hari ini gitu ya. Jadi kemungkinan nanti kita ketemu orang, kita bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tapi melalui apa aja, jadi bisa dengan cara apa aja. Tapi semuanya Tuhan yang gerakin. Jadi intinya terus terhubung ya. Amin ya. Jadi Tuhan juga nanti yang tunjukin kepada siapa kita ketemu, di mana tempatnya, lewat tools apa, mungkin dengan cara minjemin pulpen misalnya. Dari minjemin pulpen aja kelihatannya perkara remeh-remeh ya. Perkara kecil, tapi Tuhan mau pakai tuh loh si pulpen. Itu namanya point of contact namanya Bu. Jadi tahu-tahu hanya masalah pulpen bisa cerita tentang Injil. Yang yang menarik sebetulnya yang menarik dari Bu Des tadi bilang, Pak Eko tuh pernah bilang bahwa penginjilan ini bukan usaha kita atau reka-reka kita ya, agenda kita Pak Steve ya. Pak Eko bilang ini pekerjaan Tuhan yang agung, mulia dan penuh kuasa. Tetapi juga tidak terlalu heran kalau tiba-tiba tidak sengaja tahu-tahu menginjili. Tapi juga bisa menjadi suatu kekuatan untuk menginjili. Monggo silakan Pak Eko, tapi Bapak Ibu sekalian ini 15 menit, tinggal 15 menit. Kita akan rekap nanti dengan closing statement dari Bapak Ibu semua setelah kita menyelesaikan sebagian daripada kesaksian Bapak Ibu ini. Silakan Pak Eko. Betul Bapak Ibu yang disampaikan oleh Pak Cahyo, Bapak. Ketika kita dekat dengan Tuhan, hati kita menjadi peka ya, istilah saya, intuisi kita menjadi cerdas. Tuhan itu terkadang berbicara kepada kita dan kita akan tahu bahwa kemana kita harus melangkah. Jadi saya beberapa kali dipertemukan oleh Tuhan, ternyata wilayah kita ini, apalagi Jakarta dan sekitarnya, ya lingkup kecil di Tangerang Selatan ini, saya baru kemarin hari ketika saya rekaman Semeru ya, kalau nanti Budes lupa ngirim liturgi, saya punya liturgi Semeru harian Budes. Saya suka yang Taise udah saya kirim tadi, saya klik kirim semua. Jadi saya itu nggak sengaja di kemarin di tepi Kali Angke itu saya nggak sengaja nyapa orang, sebetulnya hanya sekedar cerita basa-basi. Dari situ kemudian terjadi sebuah percakapan dan dia mengatakan bahwa saya baru sekarang nginjek tempat ini Pak. Dan akhirnya dia cerita banyak mengenai kehidupannya dan kemudian saya mengatakan Pak, kalau Bapak ingin diberkati berdoalah. Karena saya Kristen doanya begini Pak. Lalu saya sampaikan doa dengan saya mengatakan kalau Bapak ingin berdoa, doalah seperti ini, Tuhan aku hari ini mau bekerja, berkati aku dalam nama Tuhan Yesus. Ini yang terakhir jangan lupa Pak. Ini dalam nama Tuhan Yesusnya jangan ketinggalan. Ya, doakan itu, percayalah Tuhan berkati Bapak. Nanti suatu hari jika kita jodoh kita ketemu lagi Pak. Saya tanpa sengaja ketemu dengan orang ini. Dan tentu seperti Tuhan Yesus ketika ketemu orang kan 5.000 orang kasih makan duluan itu. Nah, saya juga ketika ketemu orang ini ya
kok kebetulan dari rumah kok saya bawa uang, biasanya nggak bawa. Kok bawa uang, akhirnya saya kasih waktu itu saya bawa 50.000, Pak ini buat makan, besok kalau Bapak berdoa akan Bapak ketemu banyak orang yang seperti saya ini Pak, berdoalah dalam nama Tuhan Yesus. Ini sebuah formula yang sangat sederhana bagi orang yang baru ya, mungkin suatu saat dia akan kenal Yesus, tapi ya itu, kita harus mau tunjukkan diri kita kasih jalan pada dia. Nanti jika Roh Kudus sentuh orang ini dan orang yang mau dibentuk, ketemu Pak Steve. Nah, ketemu Pak Steve akan lebih digembleng lagi, Pak. Jadi ini yang apa yang bisa kita lakukan dahulu. Saya sering membagi beras walaupun hanya dua gelas atau 4 gelas itu dengan 2 sarimi. Saya datangi orang itu, ini berkat dari Tuhan. Ini menjadi pembuka, menjadi tadi istilah Pak, point of contact. Point of contact itu untuk membuka pembicaraan. Nah itu yang sedang saya lakukan saat ini. Begitu Pak Cahyo. Puji Tuhan. Ya. Silakan Pak Steve, habis itu nanti Bapak Ibu sekalian akan menutup dengan closing statement, lalu kita akan selesai, Budes akan tutup dengan doa dan berkat. Ya. Kecuali kalau para pendengar semua ada pertanyaan, silahkan, tapi waktunya tinggal 10 menit lagi. Ya. Silakan Pak Steve. Ya, terima kasih Pak Eko tadi. Apa yang Pendeta Eko alami itu juga saya dapatkan dalam pelayanan saya mengunjungi orang sakit. Saya melayani di satu rumah sakit, itu Rumah Sakit Pusat Pertamina, dan saya diangkat sebagai koordinator di situ. Nah, satu pengalaman bahwa pentingnya berdoa dan selalu membaca firman. Karena ketika saya berdoa, itu ada kekuatan, itu yang pasti. Yang kedua, saya bukan katakan bahwa Tuhan berbicara ke saya. Tapi entah kenapa, sering terjadi ketika saya naik lift itu ada dorongan di hati saya itu untuk tadinya mau ke lantai 7, ada yang bilang ke lantai 3. Ya. Begitu. Amin. Ya. Dan pengalaman-pengalaman ini sering terjadi, akhirnya saya baru tahu. Oh, inilah kalau kita bergaul dengan Tuhan. Karena di Mazmur 25 ayat 14 itu dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan. Jadi hikmat Tuhan akan Dia nyatakan dalam konteks pelayanan. Satu kasus kesaksian. Saya waktu itu ingin pergi ke lantai 7. Tapi entah gimana, karena di lift itu ada beberapa rombongan, tiba-tiba lift itu terbuka di lantai 3. Waktu lift lantai 3 terbuka, itu ada yang dorong saya keluar. Saya merasakan itu. Dan saya keluar. Dan saya lihat di daftar nama pasien, saya pergilah ke lantai itu. Ke kamar 3 sekian. Apa yang terjadi? Begitu saya ketuk, pas saya buka, saya langsung maju berapa langkah, saya memperkenalkan diri saya. Ibu yang sudah usia ini menangis. Saya bingung kenapa menangis, saya mendekat. Kenapa ibu menangis? Tapi sebelumnya saya tidak bertanya, saya diamkan dulu dia selesai menangis. Begitu selesai menangis, saya bertanya kenapa. Dia bilang, tadi saya berdoa minta dikirimkan hamba Tuhan. Begitu saya amin, Bapak mengetuk pintu, Bapak langsung mengatakan, saya pelayan rohani mau mendoakan. Itulah sukacita saya, dia bilang. Saya mendapatkan berkat. Nah, memang itu yang dipimpin oleh Tuhan. Bahwa metode apapun di dalam penginjilan, boleh saja. Mau PI, mau penginjilan massa, mau pakai elektronik apa. Tapi ada 2 hal yang sangat penting sekali. Yaitu jangan sampai berita Injil secara sejati dan secara penuh tidak disampaikan. Ya, karena Injil secara utuh dan penuh itu adalah bagaimana memberitahukan kematian dan kebangkitan Dia dan sesuai dengan rencana kekekalan Allah. Karena dikatakan Paulus di 1 Korintus 15 itu ayat 3 dan 4
bahwa Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita, dan dia telah mati dia telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itu yang disebut Injil secara utuh. Yang kedua, jangan lupa kita mohon pimpinan Roh Kudus. Ya. Ini dua hal, ini penting sekali, dan ini saya alami dalam pengalaman pelayanan sampai saat ini. Ya. Nah, itu yang saya bisa sampaikan. Ya. Terima kasih Pak Steve. Banyak hal yang kita dengar pada hari ini tentang kehidupan rohani kita yang sangat penting, yaitu bagaimana mengabarkan Injil dan bagaimana keluarga ini bisa ditransformasi menjadi basis pekabaran Injil. Dan kita sudah mendengar begitu banyak informasi bahwa di dalam keluarga berdasarkan kasih dan mau bersusah payah, kita akan membangun rohani kita, membina iman kita, sehingga relasi kita itu begitu erat dengan Tuhan dan mengenal apa sih kerajaan Allah ini. Ada rajanya, ada hukumnya, ada warganya, dan di sini kalau dikemas menjadi suatu kerajaan Allah yang mempunyai bukan hanya menikmati perlindungan raja dan tugas-tugas kewajiban kita, tetapi ada misi yang harus kita kerjakan, yaitu mengabarkan Injil, mencari yang tersesat. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, waktunya tinggal 6 menit lagi. Untuk itu kita akan mempersilahkan closing statement dari para pembicara kita yang begitu diberkati, sehingga kita mendapatkan berkat pada sore hari ini. Silakan, mungkin biar Pak Eko, Pak Steve, lalu Bu Des, kemudian ditutup dengan doa. Silakan. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, karena pekabaran Injil adalah karya Allah, kita hanya alat, maka binalah hubungan dengan Allah yang akrab, seakrab-akrabnya. Sehingga ketika nanti kita diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar sukacita itu, apapun bentuknya itu, kita tidak bisa mengerti jika itu Tuhan tidak nyatakan kepada kita. Nah, ketika Tuhan nyatakan kepada kita, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Pertama. Kedua, juga ada bonusnya Bapak Ibu. Kita perhatikan ketika Tuhan Yesus mengutus para murid, kamu jangan bawa apa-apa. Jadi ketika kita diutus oleh Tuhan Yesus, maka percayalah hidup kita ini juga dipelihara oleh Tuhan. Itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi ketika kita benar-benar mau berhubungan dengan Tuhan, kita diutus oleh Tuhan memberitakan kabar sukacitanya. Di sisi lain, kehidupan kita akan dipelihara oleh Tuhan. Apapun pekerjaan kita saat ini Bapak Ibu, kita jangan pernah berpikir bahwa pekerjaanku yang sederhana ini tidak mampu menghidupi itu. Jangan pernah berpikir seperti itu. Ambil hubungan kita dengan Tuhan, ambil pekerjaan Tuhan, kita akan diberkati secara luar biasa. Jadi mari Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, mari kita bina hubungan kita dengan Tuhan yang seakrab-akrabnya. Begitu. Amin. Terima kasih Pak Cahyo dan Bapak Ibu di rumah. Saudara yang terkasih, closing statement saya justru saya kutip dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Terima kasih. Saya saat ini dan Pak Steve, closing statement saya adalah hari ini, pilihlah untuk gelisah dengan status kita sebagai seorang Kristen. Sudahkah saya dan Bapak Ibu benar-benar hidup dalam pertobatan itu?
Sudahkah gaya hidup kita, cara kita bekerja, merawat anak-anak kita, cara kita bersekutu, cara kita berelasi dengan orang lain, itu betul-betul mencerminkan harapan-harapan Kristus ketika kita menjalaninya, ketika kita mengusahakannya. Itu closing statement dari saya. Baik kita yang sudah berkeluarga, untuk anak muda, di dalam studi Anda juga harus bertanya sejauh mana harapan dan keinginan Tuhan mendapat tempat di dalam setiap usaha yang Anda lakukan setiap hari. Bagaimana Anda memilih teman, apakah juga Tuhan di sana berperan, apakah cita-citanya juga Anda usahakan di situ. Ketika kita menetapkan cita-cita harapan ke depan, bagaimana kita merumuskan itu semua, apakah juga Tuhan hadir di sana. Mari kita meneliti hidup kita dengan sungguh-sungguh mulai dari hari ini, dimulai dari sebuah pertanyaan itu, dan kiranya kita semakin bertumbuh ke arah yang benar. Amin. Baik, mari bersama-sama Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu di mana kami boleh mendengarkan banyak hal yang baik. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang datang kepada kami menyatakan isi hati Tuhan. Kami yang masih muda, orang tua, kami yang disebut anak pun juga pemimpin di dalam keluarga kami. Sekian lama kami telah menjadi seorang Kristen, dan kami tahu Tuhan bahwa selama itu juga kadang-kadang kami masih menjadi seorang yang penuh dengan kebimbangan, dan kami bingung. Kami tidak dapat menetapkan bagaimana seharusnya kami menjalankan kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau terus memanggil kami untuk mengerjakan hal-hal yang telah Engkau tetapkan itu. Engkau telah menetapkan kami Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Dan Engkau memanggil kami pertama-tama untuk menghadirkan itu di dalam keluarga kami, di dalam kehidupan pribadi kami masing-masing. Bapa di surga, dimulai dari saat ini, kami memohon kepadamu biarlah kiranya kami tidak akan melewati hari ini tanpa sebuah perenungan yang sungguh-sungguh apa yang akan kami lakukan esok hari. Sehingga Tuhan, di dalam tahun-tahun yang akan datang, kami melihat bahwa kami telah bertumbuh, kami telah menghasilkan buah seturut dengan kehendak Tuhan. Kehidupan yang kami miliki Tuhan tidak selalu sempurna, ada banyak hal terjadi di sana. Kehidupan yang penuh dengan pelanggaran dan dosa. Dan kami tahu bahwa kami juga berada di tengah-tengah bahaya, di mana setiap orang tidak peduli lagi dengan kehidupan rohaninya. Setiap orang sibuk dengan hal-hal duniawi. Terkadang kami tergoda untuk memiliki gaya hidup yang demikian. Ketika kami menjalin relasi dengan Tuhan, kami melakukannya hanya ketika kami menemui masa-masa sulit dalam kehidupan kami. Dan karena itu Tuhan, kami tidak cukup kuat ketika kami berhadapan dengan badai kehidupan kami. Bapa di surga, kami ingin berubah dan kami harus berubah karena Engkau telah memanggil kami bukan untuk menghabiskan hari-hari dalam kesia-siaan, tetapi pada akhirnya supaya seluruh kehidupan kami itu memenuhi rencana-Mu yang telah Engkau tetapkan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami telah menjadi seorang yang disebut sebagai seorang Kristen, seorang yang selamat. Kami berdoa memohon penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup kami, supaya bukan hanya di dalam nama sebutan saja kami dikenal, tetapi setiap orang mengenal kami sebagai seorang Kristen itu karena kami mempunyai perbedaan. Setiap orang bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan letakkan dalam hidup kami ketika kami berjalan bersama dengan orang lain. Terima kasih Bapak untuk hamba-hambamu, Pendeta Eko, Pak Steve, Pak Cayo, dan juga Bu Cindy, dan juga seluruh tim multimedia, dan juga seksi acara Pansem. Kami juga teringat dan Ibu Irma, dan setiap hamba-hambamu yang boleh mendukung acara ini. Kami menyerahkan perjalanan mereka semua ke dalam tangan Tuhan.
pada akhirnya Tuhan yang akan menuntun supaya hamba-hamba Tuhan terus menghidupi pertobatan itu, dan Tuhan pakai lebih lagi untuk menjadi terang dan garam dalam setiap hari-hari yang telah Tuhan karuniakan, yang akan Tuhan karuniakan. Kami berdoa bagi setiap anak-anak muda yang boleh terlibat di dalam jumpa Zoom pada hari ini ya Tuhan. Masa depan mereka masih jauh, dan kami percaya Bapa bahwa Engkau juga akan menuntun mereka kepada kehendak-Mu, sehingga hari-hari masa muda yang Engkau karuniakan itu tidak berlalu juga dengan sia-sia, tetapi mereka terus berjuang dan berusaha untuk membawa kehendak-Mu, cita-cita-Mu menjadi dasar, menjadi fondasi bagi mereka untuk melangkah ke masa depan. Bapa di surga, biarlah kiranya Engkau yang akan terus memberkati juga keluarga-keluarga Kristen, keluarga jemaat-Mu di GKI Maleo Raya. Kami berdoa bagi setiap ayah, setiap ibu yang hari ini masih suam-suam kuku dan belum begitu peduli dengan kehidupan rohani setiap anggota keluarga, bahkan juga dirinya sendiri. Bapa di surga, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong sehingga segera bangkit kembali dan menyadari bahwa harus segera menjalin kembali hubungan dengan Tuhan dan sungguh-sungguh. Seorang ayah, seorang ibu dapat menjadi teladan yang indah bagi anak-anak dalam hal berdoa, dalam hal membaca firman Tuhan, dalam hal beribadah dengan tekun. Kami berdoa Bapa, karena kami percaya ketika setiap keluarga melakukan hal itu di hadapan Tuhan, maka keluarga kami, persekutuan kami GKI Maleo Raya akan menjadi keluarga yang kokoh, yang kuat, yang bisa menjadi berkat bagi dunia. Terima kasih Bapa, kami telah menaikkan doa permohonan kami kepadamu. Kami percaya Bapa bahwa perjalanan selanjutnya di dalam tangan-Mu dan kasih setia-Mu yang mengiringi kami semua. Bersama-sama kami menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya yang kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih Pak Eko dan Pak Steve. Satu hal lagi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup masih ada, udah kelewatan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, satu hal sebagai tantangan atau satu hal yang Budes tadi katakan, kegelisahan yang timbul, Bapak Ibu boleh melihat di chat ada satu form Bapak Ibu adik-adik semua isi untuk boleh ikut bagian berkomitmen, entah bisa mengikuti doa dalam misi ini, bisa mengikuti pemuritan dengan memberikan diri untuk ikut terlibat di dalam persiapan-persiapan pekabaran Injil, dan juga yang terakhir bisa mendukung atau berkomitmen dengan dana. Bapak Ibu bisa pilih dari semua pilihan-pilihan ini untuk bisa terlibat di dalam misi ini sehingga nama Tuhan bisa dipermuliakan dengan setiap kemampuan, keberadaan kita atau berkat-berkat Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Tuhan memberkati dan puji Tuhan. Selamat sore, selamat malam. Tuhan memberkati. Pak Eko, Budes, makasih ya. Pasti Budes. Ya, mari Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Chris. Terima kasih untuk Mas Chris, terima kasih. Terima kasih. Tukang foto ya. Berkati. Terima kasih Pak Adit. Mohon izin live. Selamat malam Pendeta Des.